Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fi din, azakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ma'rifatu wa aqsamuha. Ma'rifah dan jenis-jenis ma'rifah. Qala al-muallifu rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Penulis rahimahullah mengatakan ma'rifah itu ada 5 jenis. Al-awwalu al-ismul mudmaru. Yang pertama adalah isim domir. Nahwu ana wa anta. Seperti contoh ana dan anta. Kemudian yang kedua watsani al-ismul alamu. Isim alam. Nahwu zaidun wa makkatu. Contohnya zaid dan makkah. Watsalitsu al-ismul mubhamu. Yang ketiga yaitu isim mubham. Isim mubham di sini maksudnya isim isyarah. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Contohnya hadza, hadhihi dan haula'i. Warabi'u, dan yang keempat al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim yang di dalam isim tersebut ada alif lam atau isim yang kemasukan alif dan lam. Nahwu ar-rajulu wal gulamu. Seperti contoh kata ar-rajulu wal gulamu. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, yaitu isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim-isim yang 4 di atas. Kemudian Syekh Muhyiddin rahimahullah mengatakan wa aqulu, dan aku katakan i'lam, ketahuilah anna lisma yanqasimu ila qismaini, bahwasanya isim terbagi menjadi 2. Al-awwalu an-nakiratu wa sata'ati. Yang pertama adalah isim nakirah dan akan datang penjelasannya. Wasani al-ma'rifatu, dan yang kedua adalah isim ma'rifah. Wahia al-lafzul ladzi yadullu ala muayyanin. Isim ma'rifah adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu, ya, menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Wa aqsamuha khamsatun, dan jenis-jenis ma'rifah ada 5. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama al-mudmaru, yaitu isim domir. Ai ad-domiru au ad-domiru. Al-mudmaru atau ad-domir. Wahuwa, dan dia adalah ma dalla ala mutakallimin, yaitu isim yang menunjukkan orang yang berbicara. Nahwu ana au mukhatabin, atau isim yang menunjukkan orang yang diajak berbicara. Nahwu anta, seperti contoh anta. Au ghaibin, atau isim yang menunjukkan orang ketiga. Nahwu huwa, dia. Wa min huna ta'lamu anna ad-dhamira thalathatu anwa'in. Dari sini, dari penjelasan ini, engkau mengetahui bahwasanya domir itu ada 3 jenis. An-naul awwalu, jenis yang pertama, mawdi'a lid-dalalati alal mutakallimi, yaitu domir yang diletakkan untuk menunjukkan orang yang berbicara. Wahuwa kalimatani, dan dia ini ada 2 kata. Wahuma, dan kata tersebut adalah ana lil mutakallimi wahdahu. Ana, domir ana untuk orang yang berbicara semata, satu orang, atau untuk yang berbicara satu orang. Wa nahnu, dan yang kedua itu nahnu, domir nahnu, lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu, untuk orang yang berbicara yang dia membesarkan dirinya atau mengagungkan dirinya. Au ma'ahu ghairuhu, atau bersamanya ada orang yang lain. Jadi nahnu bermakna kami. Terkadang dia bermakna untuk mengagungkan dirinya, atau bermakna bahwasanya dia punya berbicara itu bersama dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, wan na'utsani, jenis yang kedua, ma wudi'a lid-dalalati 'alal mukhatabi wa huwa khamsatu alfazin, yaitu domir yang diletakkan untuk orang yang diajak berbicara, dan ini ada 5 jenis, 5 lafaz. Wahia anta bi fathit ta'i lil mukhatabil mudzakkaril mufradi. Dan yang pertama adalah anta, dengan memfathahkan huruf ta untuk orang yang diajak berbicara laki-laki dan dia satu orang. Wa anti bikasrit ta'i, dan yang kedua anti dengan mengkasrokan huruf ta lil mukhatabatil muannatsatil mufradati, untuk orang yang berbicara perempuan dan dia satu orang. Wa antuma lil mukhatabil musanna. Kemudian yang ketiga yaitu antuma, untuk orang yang diajak berbicara dan dia jumlahnya 2 orang. Muzakkaron kana au muannatsan, baik yang diajak berbicara itu
laki-laki maupun perempuan. Wa antum, dan yang keempat yaitu antum, lijam'idz dzukuril mukhatabina, untuk menunjukkan yang diajak berbicara laki-laki, ya, yang jumlahnya lebih dari 2. Taib, untuk jamak, ya, laki-laki yang diajak berbicara. Kemudian yang terakhir wa antunna lijam'il inasi al mukhatabati. Yang kelima antunna, untuk jamak perempuan yang diajak berbicara, maksudnya lebih dari 2 orang perempuan yang diajak berbicara. Kemudian wan nau'us tsalitsu, yang ketiga, mawdi'a lid-dalalati 'alal ghaibi, yaitu domir yang diletakkan untuk menunjukkan orang ketiga. Wa huwa khamsatu alfazin aidon, dan dia ada 5 lafaz juga atau 5 kata. Wa hiya huwa, dan dia adalah yang pertama huwa lil ghaibil mudzakkaril mufradi, untuk orang yang diajak berbicara atau orang ketiga laki-laki dan dia 1 orang. Wahia, dan yang kedua hiya lil ghaibatil muannasatil mufradati, untuk orang ketiga yang dia perempuan dan dia jumlahnya 1 orang. Kemudian yang ketiga wahuma, huma lil musannal ghaibi mutlaqan, untuk orang ketiga yang jumlahnya 2 orang secara mutlak. Mudzakkarun kana au muannasan, baik yang orang ketiga 2 orang itu laki-laki maupun perempuan. Wahum, kemudian yang keempat hum li jam'iz dzukuril ghaibina, untuk orang ketiga jamak bagi laki-laki, ya, untuk orang ketiga jamak laki-laki. Dan yang terakhir wahunna li jam'il inasil ghaibati, untuk jamak perempuan yang orang ketiga. Kemudian kata beliau, wa taqaddama hadzal bayanu fi bahthil fa'ili wa fi bahthil mubtada'i wal khabari. Telah berlalu penjelasan terkait masalah ini pada pembahasan tentang fa'il, begitu pula pada pembahasan mubtada' dan khabar. Kemudian kata beliau, setelah selesai membawakan jenis yang pertama dari ma'rifah, beliau berpindah ke jenis yang kedua. Kata penulis, kata pensyarah yaitu Syekh Muhyiddin rahimahullah, al-qismu tsani minal ma'rifati al-alamu. Jenis yang kedua dari isim ma'rifah yaitu al-alam, isim alam. Wa huwa ma yadullu ala muayyanin bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Yaitu kata yang menunjukkan atas sesuatu tertentu tanpa membutuhkan indikator orang berbicara, ataukah dia indikator orang yang mendengar, ataukah dia indikator selain dari keduanya, ya. Jadi ini isim alam, ya, kata yang menunjukkan atas sesuatu tertentu tanpa butuh, ya, indikator apakah dia orang yang berbicara, ataukah dia orang yang mendengar, atau yang selain dari orang yang berbicara dan mendengar. Ini tidak butuh dia, ya, tidak seperti domir, ya. Wa huwa nau'ani, dan ini ada 2 jenis. Muzakkarun, yang pertama muzakkar, ya, isim alam muzakkar, nahwu Muhammadun wa Ibrahimu wa Jabalun, seperti contoh Muhammad, Ibrahim dan Jabal. Wasani, dan yang kedua muannasun, yang kedua yaitu muannas, isim alam yang muannas, nahwu Fatimatu wa Zainabu wa Makkatu, Fatimah, Zainab dan Makkah. Kemudian yang ketiga kata beliau terkait isim-isim ma'rifah, al-qismu tsalitsu, jenis yang ketiga dari isim ma'rifah, al-ismul mubhamu, isim mubham, wa huwa nau'ani. Isim mubham di sini ada 2 jenis. Al-awwalu ismul isyarati, yang pertama isim isyarah. Wasani al-ismul mausulu, yang kedua adalah isim mausul. Amma ismul isyarati, adapun isim isyarah, fa huwa ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin. Taib, yaitu kata yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara isyarat hissiyah, isyarat secara panca indera, au ma'nawiyah, atau secara ma'nawiyah. Taib, isyarat secara ma'nawiyah. Taib, isyarah ma'nawiyah atau isyarat hissiyah, ya. Taib. Kemudian walahu alfazun muayyanatun, dan ini
isim isyarah ini memiliki lafaz-lafaz tertentu. Wahiyya hadza, yang pertama hadza lil mudzakkaril mufradi, untuk laki-laki yang dia satu orang. Wa hadhihi lil mufradatil muannatsati, yang kedua hadhihi untuk satu orang yang dia perempuan. Wa hadzani au hadzaini lil musannal muzakkara, lil musannal muzakkari. Hazani dan hazaini untuk musanna muzakkar, jadi laki-laki yang jumlahnya 2 orang. Wa hatani au hataini lil musannal muannasi, dan hatani dan hataini untuk musanna muannas, ya, untuk perempuan yang jumlahnya 2 orang. Wa haula'i lil jam'i mutlaqan, dan haula'i ini untuk jamak secara mutlak, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ini yang pertama, isim isyarah. Wa ammal ismul mausulu, adapun isim mausul, fahuwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin, yaitu kata yang menunjukkan atas sesuatu tertentu dengan perantara jumlah. Baik, dengan perantara jumlah, au shibhiha, atau yang serupa dengan jumlah. Tuzkaru ba'dahul battata wa tusamma silatan, dan jumlah atau syibul jumlah ini yang dia disebutkan setelah isim mausul tersebut, ya, disebutkan dia dan dinamakan dia sebagai silatul mausul, wa tusamma silatan, dan dia dinamakan sebagai silatul mausul maksudnya. Wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausula wa yusamma aidan, dan terkadang dia saya ulangi, dan juga dia mengandung dhamir, ya, dan dia juga tercakup padanya di dalam isim isyarah, di dalam isim mausul dan silahnya itu, silatul mausul itu di dalamnya terdapat dhamir yutabiqul mausula, yang dia menyesuaikan kepada isim mausul tadi. Wa yusamma aidan, dan dia dinamakan sebagai aid, ya, dinamakan aid, dhamirnya dinamakan aid. Walahu alfazun muayyanatun aidan, dan isim mausul ini memiliki lafaz-lafaz tertentu juga. Wahiyal ladzi, yang pertama alladzi lil mufradil mudzakkari, untuk laki-laki yang satu orang, mufrad muzakkar. Kemudian yang kedua wallati lil mufradatil muannatsati, allati untuk perempuan yang satu orang. Walladzani awil ladzaini lil musannal muzakkara, dan alladzani dan alladzani atau alladzaini ini untuk musanna muzakkar, untuk laki-laki yang jumlahnya 2 orang. Wallatani awil lataini lil musannal muannasi, dan allatani atau allataini ini untuk musanna muannas, yang perempuan yang jumlahnya 2 orang. Walladzina li jam'iz dzukuri, dan alladzina ini untuk jamak laki-laki. Wallai awillati li jam'il inasi, dan allai atau allati untuk jamak perempuan. Taib, selesai dari isim al-mubham. Kemudian kata beliau, al-qismur rabi'u, jenis yang keempat dari isim-isim ma'rifah, al-muhalla bil alifi wal lami, isim yang dihiasi dengan alif lam, atau yang masuk kepadanya alif dan lam. Baik, wahwa, dan dia adalah kullu ismin niktaronat bihi al fa'afadathu ta'rifa, seluruh isim yang alif lam itu bergandengan dengannya. Baik, seluruh isim yang alif lam itu bergandengan dengannya. Baik, fa'afadathu ta'rifa, dan alif lam itu memberikan faedah kepada isim, memberikan faedah ta'rif, memberikan faedah ma'rifah. Jadi alif lam itu memberikan faedah kepada isim tadi, memberikan faedah ta'rif, yaitu ma'rifah. Nahwu ar-rajulu wal kitabu wal gulamu wal jariyatu. Ini yang aslinya adalah rajulun, kitabun, gulamun, jariyatun. Nah, kemasukan alif lam, maka yang tadinya rajulun dia nakirah, ketika kemasukan alif lam maka dia menjadi ta'rif, menjadi ma'rifah. Fa'afadathu ta'rifa, alif lam itu memberikan faedah ta'rif, memberikan faedah ma'rifah kepada kata atau isim tadi. Kemudian wal qismul khamisu, jenis yang kelima dari isim-isim ma'rifah,
Al-ismul ladzi udifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimati faktasabat ta'rifa minal mudhafi ilaihi. Yang kelima yaitu isim yang disandarkan atau isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim-isim yang 4 yang telah kita sebutkan. Taib. Faktasabat ta'rifa minal mudhafi ilaihi, dan dia memperoleh ma'rifah dari mudhaf ilaihi. Dia memperoleh ma'rifah dari mudhaf ilaihi. Jadi isim ini ketika dia ada nanti mudhaf ilaihinya, ya, dan mudhaf ilaihinya ini boleh jadi mudhaf ilaihinya ini berupa domir, ya. Taib, boleh jadi berupa domir mudhafun ilaihinya, boleh jadi mudhafun ilaihinya berupa isim alam, boleh jadi mudhaf ilaihinya berupa isim isyarah, isim mubham, ya, isim mausul. Taib, atau boleh jadi mudhafun ilaihinya kepada isim yang memiliki alif lam. Maka ketika dia teridofah atau disandarkan kepada isim-isim tadi, maka isim ini yang kelima ini menjadi ma'rifah. Nahwu gulamuka, nah ini gulamuka ini idofah kepada domir. Wa gulamu Muhammadin idofah kepada isim alam. Wa gulamu hadzal rajuli ini idofah kepada isim mubham atau isim isyarah. Wa gulamul ladzi zarona amsi. Taib, dan ini idofah kepada isim mubham juga, isim mausul. Wa gulamul ustazi, dan ini idofah kepada isim yang kemasukan alif lam. Taib, sehingga kata gulamu dari contoh-contoh yang disebutkan itu kata gulamu di situ meskipun dia asalnya nakirah, maka dia menjadi ma'rifah dengan sebab dia idofah kepada mudhafun ilaihi. Taib. Kemudian kata beliau, wa'arafu hadhil ma'arifi ba'da lafzil jalalati ad-dhamiru. Dan ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafzul jalalah yaitu Allah, ma'rifah yang paling ma'rifah dari kelima jenis ini, taib, yaitu yang pertama al-awwalu ad-dhamiru, thumma al-alamu, kemudian yang kedua yaitu isim alam, thumma ismul isyarati, kemudian yang ketiga isim isyarah, thumma ismul mausuli, kemudian thumma ismul mausulu, taib, kemudian yang keempat isim mausul, thumma al-muhalla bi'al, kemudian yang kelima isim yang dihiasi atau yang masuk padanya alif lam. Tsummal mudhafu ilaiha. Tsummal mudhafu ilaihi. Kemudian isim yang mudhaf kepadanya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wal mudhafu fi rutbatil mudhafi ilaihi. Dan isim yang mudhaf tersebut, taib, yang poin 6, isim yang mudhaf tadi ini berada pada kedudukan isim yang diidofahkan kepadanya. Taib, berada pada kedudukan isim yang diidofahkan kepadanya. Illal mudhafa ila dhamiri fa innahu fi rutbatil alami wallahu a'lam. Kecuali ya, isim yang diidofahkan, kecuali mudhaf yang diidofahkan kepada dhamir, ya. Taib, kecuali mudhaf yang diidofahkan kepada dhamir, maka dia berada pada kedudukannya isim alam. Jadi kita katakan kalau misalnya mudhaf kepada alif lam, mudhaf kepada isim yang ada alif lamnya, maka dia berada pada kedudukannya isim yang ada alif lam tadi. Kemudian mudhaf kepada isim mausul, maka dia berada pada kedudukannya isim mausul, isim yang diidofahkan ini. Taib. Nah, saya ulangi lagi biar saya bawakan contohnya. Misalnya contoh gulamul ustadzi. Nah, gulamul ustadzi ini gulamu idofah kepada al-ustadzi, isim yang ada alif lam. Maka kedudukan gulamu pada kata ini itu berada pada kedudukannya isim yang dihiasi dengan alif lam. Baik. Kemudian contoh selanjutnya gulamul ladzi zarona amsi. Nah, gulamu di sini idofah kepada alladzi, isim mausul, maka kedudukannya juga pada isim mausul. Kemudian yang ketiga, gulamu hadzal rajuli. Nah, gulamu di sini itu idofah kepada hadza, isim isyarah. Maka kedudukan gulamu di sini itu seperti kedudukannya isim isyarah. Kemudian
gulamu Muhammadin. Gulamu di sini idofah kepada Muhammad. Muhammad adalah isim alam. Maka kata gulamu dalam kata ini, gulamu Muhammadin, yaitu dia berada pada kedudukannya isim alam. Dan yang terakhir, gulamuka, gulamuka ini idofah kepada domir. Kata beliau, isim yang idofah kepada domir kedudukannya sama seperti isim alam. Kata beliau demikian. Maka gulamuka itu bukan berada pada posisinya domir, meskipun dia idofah kepada domir, namun posisinya seperti isim alam. Wallahu a'lam bissawab.